Selamat sore teman-teman. Jadi kali ini akan saya omongkan kesalahan yang tentang ibu hamil ya. Tapi saya akan membicarakan satu yang sangat berbeda dengan teman-teman yang lain. Karena mereka kan menyebutkan ada sekian ini masalahnya atau gimana. Ya kalau mau dicari salahnya ya banyak sebenarnya. Tetapi ada satu topik ini yang menurut saya cukup penting dan ini sangat berpengaruh ke hasilnya teman-teman begitu. Yang saya mau ngomongkan ini biasanya terjadi pada teman-teman yang sebenarnya kalau misalnya teman-teman nggak kontrol ke dokter, terjadi kesalahan itu wajar-wajar saja karena memang teman-teman nggak pernah ngecek ke dokter. Tetapi kenyataannya ada beberapa yang sudah ngecek ke dokter, ke klinik, kemana semua, tetapi masih saja ternyata kok beda. Biasanya ini terjadi pada teman-teman yang meskipun nih contohnya nih ya, sudah kontrol ke bidan, bahwa bidannya juga bagus, ada pemeriksaan USG-nya, kadang-kadang ya ada beberapa yang bisa gitu kan ya, silahkan. Tetapi memang tidak ada kesimpulannya, ngecek aja, kesimpulannya gimana. Yang penting teman-teman cuma bayangan, oh saya udah pernah USG, misalnya begitu. Ya USG-nya di mana, di bidan kayak di mana atau di mana, itu sangat berbahaya kalau teman-teman itu tidak punya kesimpulan. Begitu juga dengan apa yang teman-teman udah rajin cek ke dokter. Tetapi permasalahannya antara cek yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu, itu sebenarnya teman-teman ke dokter karena disuruh saja untuk ngecek USG. Nanti balik lagi ke ibu bidan atau bagaimana begitu kan ya, atau ke ya di puskesmas atau gimana gitu kan. Yang penting oh ini aman, udah cek begitu kan. Yang menjadi permasalahan adalah apabila teman-teman hanya datang untuk USG aja. USG di semester 1 dokternya beda, USG semester kedua gitu kan ya, dokternya beda, yang ketiga beda. Yang menjadi masalah banyak di sini. Ini karena tidak ada satu sinkronisasi yang kesimpulannya itu gimana. Contohnya, ada banyak di sini yang USG-nya beda-beda, tetapi dengan dokter yang berbeda-beda. Dan menurut saya sini agak fatal karena tidak ada yang memperhatikan teman-teman. Jadi teman-teman harus stick pada satu tenaga kesehatan. Pastikan apakah saya bermasalah atau tidak. HPL yang pertama, semester ini dibilangnya ini. Misalnya kadang-kadang sudah telat nih. Oh teman-teman udah telat lagi semester 2 begitu kan ya, baru USG. Oh ya sudah ada, nanti semester 3 ada lagi, beda lagi. Jadinya pakai yang mana? Teman-teman nggak tahu karena asal ngecek aja. Saya nih dok pakai aplikasi begini, cuma USG murah meriah. Hanya taunya USG doang. Tapi tidak dievaluasi secara keseluruhan. Ini sangat berbahaya untuk teman-teman yang kalau hamil ya udah yang penting kan gue udah USG, misalnya begitu. Kesimpulannya apa? Apakah bayi saya bagus atau enggak? Apakah lebih besar dibanding yang sebelumnya atau gimana? Ataukah pertumbuhannya nggak bagus? Itu teman-teman nggak tahu. Jadi teman-teman itu harus mempunyai dokter yang sebenarnya menjadi patokan teman-teman. Nggak bisa teman-teman itu asal nyaplok sana, nyaplok sini, nanti USG di sini, yang penting kan gue udah USG, misalnya begitu. Bu bidan bilang oke ya sudah gitu, karena mungkin biaya ke dokter mungkin lebih tinggi ya. Tetapi ya rasanya ini sangat diperlukan teman-teman itu datang ke dokter. Jadi ini saya gimana? Karena terkadang apabila teman-teman misalnya sudah telat USG, kadang-kadang sudah umur mungkin 20-an, 28 atau 29 minggu atau 30-an, itu nggak semudah itu menentukan kapan di sini HPL-nya. Karena apalagi misalnya beda jauh dengan HPHT. Ya, apakah memang ini jauh misalnya lebih cepat, apakah ini lebih besar atau memang ini salah tanggalnya? Atau memang bayinya ini sebenarnya kegedean, pertumbuhannya itu lebih besar, mungkin ada diabetes. Ini sangat beda jauh. Jadi satu kali pemeriksaan juga tidak cukup kalau misalnya teman-teman hanya ngecek. Karena kebanyakan teman-teman itu kemakan dengan USG di sini 4D murah, misalnya begitu. Nggak bisa begitu aja, bukan murahnya yang diambil, tetapi adalah pengecekan terhadap teman-teman, konsultasinya. Ya, jadi teman-teman cuma mikir 4D dan beberapa klinik yang hanya mengerjakan 4D doang atau misalnya USG-nya doang, ya mungkin ini hasilnya udah selesai ya, silakan konsul ke dokternya teman-teman lagi misalnya, suka begitu kan. Nah ini sangat berbahaya kalau teman-teman sudah merasa cukup hanya dengan USG doang.
Nah, misalnya di sini pemeriksaan pertama ada tenaga kesehatan 1, 2, 3, 4 semuanya beda. Itu biasa terjadi mungkin untuk teman-teman yang kalau misalnya pindah kota ya wajar lah. Tapi kalau di dalam satu kota ya kenapa nggak teman-teman stick pada satu? Jadi ini bagus atau tidak? Perkembangan saya bagaimana dong? Pada saat pemeriksaan pertama sekian, HPHT beda. Pemeriksaan kedua, ketiga, keempat, kelima beda semua. Teman-teman hanya ngecek ke klinik hanya untuk USG. Tetapi tidak tahu kesimpulannya pakai yang mana, dibalikin ke Bu Bidan misalnya gitu. Itu akan sangat berbahaya untuk teman-teman kalau misalnya teman-teman itu nggak ngecek. Pastikan tanggal berapa, meskipun teman-teman mau hanya ke klinik USG doang misalnya, teman-teman harus pastikan, banyak tanya. Karena memang sebenarnya yang dikerjakan itu kan saya tahu lah, kalau klinik-klinik USG itu hanya mengerjakan USG saja, tetapi untuk evaluasi secara keseluruhan itu biasanya ya beda lagi dong biayanya, misalkan begitu kan. Ya pada saat misalnya teman-teman hanya mungkin punya budget sekian, ya harus tahu ini, pastikan tanyakan yang penting-penting ya dok, jadi HPL-nya kapan, bayi saya jadi gimana gitu kan. Tetapi kalau misalnya kesimpulannya masih inkonklusif, ya teman-teman harus kembali lagi ke dokter itu. Misalnya dari HPHT sudah 32 minggu, tapi USG kok 30 minggu, misalnya begitu. Teman-teman nggak banyak tanya, oh 30 minggu ya? Oh beda ya, begitu kan? Oh emang beda-beda, kadang-kadang ada yang cuma begitu doang. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa kadang-kadang dokter juga bisa kecapean. Pada saat ini ia begini, mungkin lupa ngomong, suruh kontrol lagi atau bagaimana begitu. Nah, apabila teman-teman harus kontrol lagi, bukan berarti teman-teman kontrol ke tempat yang lain, balik ke tempat dokter yang ada. Pastikan dok saya aman tidak begitu. Kalau mau second opinion juga boleh sebenarnya, tetapi kontrolnya tetap balik lagi juga ke dokter yang awal. Jadi dua dokter dilakukan di depan dan di belakang. Bagusnya sama-sama ngecek di awal siapa sama siapa, di belakang siapa sama siapa, misalnya begitu. Kalau misalnya teman-teman ada ragu, berarti ada dua yang ngecek di depan dan di belakang kan, karena biasanya dicek itu kan dalam batas waktu 2 minggu. Jadi kenapa ini penting? Karena kebanyakan yang kayak begini bingung jadinya teman-teman, kapan gua waktunya untuk lahiran, mestinya yang pakai yang ini atau pakai yang ini, pada saat datangin wah ternyata sudah telat setelah dihitung dokternya begitu kan. Nah jadi misalnya itu contohnya dari HPL ya, apalagi kalau misalnya evaluasi dari janinnya, apakah ini memang pertumbuhannya terhambat ataukah memang ini berlebihan misalnya gitu. Ini harus dicek oleh orang yang sama menurut saya. Nah jadi di sini teman-teman tidak boleh, meskipun dokter ada yang tulis di sini, tetapi teman-teman tidak rutin ke dia, pindah-pindah. Tapi memang ya kebetulan aja kadang-kadang ada yang bagus. Tetapi kalau ada yang nggak bagus, misalnya ketahuan gitu kan, sulit juga itu. Teman-teman hanya USG abis itu pulang. Bu Bidannya nggak tahu, ternyata hasil yang itu beda begitu kan ya. Kadang-kadang kan ada yang tidak membawa buku ini, jadi kadang-kadang teman-teman cuma dikasih USG, oh ini sesuai umur sekian, begini saat ini bagus dengan hasil USG yang ada. Tetapi tidak dicek USG sebelumnya, karena kadang-kadang ada yang nggak bawa. Nanti habis itu di rumah ditempel, itu banyak sekali. Tapi hasilnya bisa fatal di belakang kalau misalnya teman-teman tidak punya kesimpulan yang pas. Ya setidaknya 2 atau 3 kali di dokter yang sama, baru kalau mau pindah atau yang lain ya silahkan begitu kan ya. Tetapi jangan dari awal, kedua, ketiga, keempat semuanya beda, nggak tahu itu yang mana misalnya gitu kan. Itu sebenarnya harus buat teman-teman sendiri ya. Nah semoga di sini teman-teman yang semua mau lahiran bisa lahir dengan selamat, baik ibu dan janin. Terima kasih.